takut, jangan cemas, bila hadir bebas wasir. Tanpa nyeri, tanpa operasi, bila terjangkau solusi pasti. Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Farhan. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Abdul Hakim di Banjarmasin yang bertanya, dok, saya basir derajat 3, kemudian dilakukan operasi konvensional oleh dokter di sana, tetapi 9 hari kemudian ada benjolan yang keluar yang saya merasa nyeri ya, dan benjolannya keluar. Apakah ini gagal operasinya? Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Abdul Hakim di Banjarmasin, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya, silakan tulis di link Tanya Dokter Farhan. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Farhan ya. Kembali kepada Abdul Hakim yang punya basir dalam derajat 3, yaitu kalau BAB keluar benjolan dan harus dimanipulasi, didorong untuk dimasukkan ya, itu derajat 3 dan dilakukan operasi konvensional ya, eksisi hemoroidektomi, entah itu tertutup atau terbuka. Yang dimaksud tertutup itu dijahit, kalau terbuka tidak dijahit sama sekali ya. Memang titik tangkap dari operasi konvensional pada basir itu harus menilai 3 anal cushion, 3 bantalan anus ini ya, kanan belakang, kanan depan, dan kiri samping. Kalau kita tertidur terlentang seperti ini ya, jelas ya. Nah, tiga-tiganya ini harus dibuang. Kalau hanya dibuang 2, yang satu di dalam nggak dibuang, kemudian dia akan keluar. Karena waktu terjadi operasi ini terjadi pembengkakan ya, peradangan, pembengkakan karena operasi, kemudian dia bengkak keluar. Atau misalnya waktu diperiksa dokter hanya satu nih yang keluar, yang bengkak, terus dioperasi hanya ini, nanti yang 2 juga akan keluar ya. Itulah yang sering terjadi. Oleh sebab itu dokter bedah harus jeli untuk melihat kalau operasi basir sebaiknya 3 anal cushion itu dinilai. Kalau perlu diambil sekaligus ya, karena pasien itu menderita sekali untuk dilakukan operasi dan pembiusan tapi selesai ya. Kalau kita tidak menyelesaikan masalah dari 3 anal cushion, itu biasanya akan keluar lagi ya, seminggu, 2 minggu, karena pembengkakan, karena BAB agak susah, kemudian terjadi pembengkakan di anal cushion atau benjolan basir yang lain yang tidak dioperasi. Ingat, yang namanya benjolan basir itu ada 6-10, tetapi yang 3 ini yang mayor ya, yang besar. Nah, yang kecil-kecil itu diantara yang ini ya, di antara yang besar-besar ini ada anal cushion yang kecil-kecil yang kadang kalau untuk derajat 4 bisa keluar semua gitu ya. Jelas ya, jadi kadang-kadang lebih daripada 3, tetapi 3 inilah yang mayor, yang besar, yang harus selalu ditangani, baik itu menyuntik, mengikat, operasi ya. Kira-kira semoga bisa menjawab ya Abdul Hakim di Banjarmasin, apakah ini operasinya gagal. Ya, kalau tidak teliti menilai keadaan sebelum operasi kemudian dilakukan operasi, ya boleh dikatakan yang satu ini kelupaan untuk diangkat sehingga terjadi pembengkakan sesudahnya dan kemudian keluar. Ya, boleh dikatakan kurang bersih ya, kurang baik lah menurut saya ya, bukan gagal ya, tapi kurang bersih, kurang baik di dalam menilai. Maka perlu yang namanya pre-operative planning, rencana sebelum operasi, apa yang dikerjakan, dijelaskan ke pasien, sehingga nanti hasilnya bagaimana, komplikasinya bagaimana, masalahnya apa yang akan dihadapi, sehingga pasien itu siap kemudian mengambil keputusan yang terbaik bersama dokternya. Kira-kira itu ya Abdul Hakim. Semoga bisa menjawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Farhan. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Farhan. Dan yang membutuhkan beberapa panduan untuk mengatasi masalah di anusnya, silahkan klik di link di deskripsi di bawah.